begitu kita mulai saja caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Semangat sore semuanya. Semangat sore, Kak. Selamat sore, Kak. Wah, sepertinya masih kurang semangat nih. Coba Kak Ridwan sapa sekali lagi ya. Semangat sore semuanya. Selamat sore, Kak. Wow, keren ya. Semangat. Oke, semangat sore juga ya kepada Bapak dan Ibu guru serta ayah dan bunda yang ada di rumah. Berjumpa lagi bersama Kak Ridwan dalam acara Binspira, Bincang Inspiratif edisi yang kelima. Hari ini adalah Bincang Inspiratif edisi yang terakhir ya. Nah, adik-adik, Bapak dan Ibu semuanya, Binspira ini merupakan salah satu rangkaian menuju babak final OSK 2021 yang dimana nanti akan dilaksanakan secara online ya pada hari Sabtu dan juga Minggu. Nah, nanti untuk penganugerahannya ataupun awardingnya akan dilaksanakan pada hari Minggu jam 4:30 sore melalui YouTube channel Kuak TV ya. Jadi kalian bisa lihat semuanya ya, bisa undang teman-teman kalian, bisa undang tetangga kalian, bisa undang siapa lagi? Kakek nenek kalian ya, nanti untuk melihat awardingnya di YouTube ya, di channel Kuak. Nanti siapa pemenangnya, siapa yang mendapatkan medali, di situ nanti akan ada. Oke ya. Oke, adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu, pada Sabtu lalu kita telah kedatangan narasumber yang sangat hebat, yaitu Muhammad Hilal Arik dan juga Ibu Rika. Nah, pada Sabtu ini, pada kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat hebat dan keren juga tentunya. Ada yang tahu siapa? Ada yang tahu siapa narasumber kita pada hari Ustazah ini? Mevi. Oke. Ustazah Mevi sama? Andrea Eka Putri. Andrea Eka Putri. Wow, oke. Ternyata sudah hadir ya. Kalau kita lihat, ternyata sudah hadir. Betul sekali adik-adik semuanya. Narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Andrea dan juga Ibu Mevi. Dua orang ini merupakan salah satu orang yang bisa memotivasi kita semua. Banyak sekali inspirasi yang bisa kita dapatkan pada hari ini ya. Nah, sebelumnya Kak Ridwan mute dulu semuanya ya. Oke, nah nanti narasumber kita Ibu Mevi dan juga Kak Andrea akan berbincang bareng bersama dengan Kak Ridwan. Dan tentunya nanti akan ada kuis juga ya. Nanti Kak Ridwan akan dapat 4 kuis nanti ya. Akan ada 4 kuis yang akan Kak Ridwan sampaikan pada hari ini. Jadi kalian simak baik-baik ya apa yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini ya, baik itu Ibu Mevi maupun Kak Andrea. Jadi disimak, diperhatikan baik-baik ya. Nanti kuisnya akan Kak Ridwan ambil juga dari situ nanti. Oke, langsung saja deh. Kalau begitu Kakak akan memanggil Kak Andrea dan juga Ibu Mevi. Tapi sebelum Kak Ridwan panggil, Kakak pengen ini dulu deh. Kakak pengen mengenalkan kalian dulu ke Andrea ya. Jadi ada profil singkatnya Kak Andrea nih. Kakak akan bacakan terlebih dahulu ya. Jadi Kak Andrea itu merupakan salah satu alumni finalis Olimpiade Sains Kuak juga ya. Dulu Kak Andrea peraih bronze medal OSK 2010. Nah, Kak Andrea ini berhasil mencapai final OSK pertamanya di tahun 2010. Di tahun ketiganya dia mencoba dan juga berhasil meraih medali perunggu pada saat itu. Namun yang membuatnya spesial adalah Kak Andrea ini berjuang sambil menyandang ODAPUS atau orang dengan lupus. Yaitu sebuah penyakit autoimun yang saat itu mungkin masih jarang sekali terdeteksi pada anak-anak ya. Nah, nanti kita akan berbincang secara lebih dalam lagi ya dengan Kak Andrea. Ya udah kalau begitu kita panggil bersama-sama ya Kak Andreanya ya. Kakak hitung sampai 3, nanti kita panggil bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kak Andrea.
Halo, dengeran nggak? Hai semua, halo, selamat sore semuanya. Selamat sore. Ramai banget nih, semua udah semangat ya. Ayo Kak Ridwan, kita ngobrol-ngobrol. Oke, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, adik-adik pokoknya perhatikan dan disimak baik-baik ya nanti perbincangan diskusi Kak Ridwan dengan Kak Andrea ya. Kak Andrea ini orangnya sangat hebat, keren, pintar juga pokoknya. Wow, mungkin banyak banget nanti kalian dapatkan dari Kak Andrea. Oke, Kak Andrea, gimana kabarnya Kak Andrea nih? Kabar baik. Apalagi sekarang ngeliat ini banyak adik-adik semua di sini jadi makin semangat deh. Soalnya Wah, banyak yang pada senyum-senyum itu loh, pada semangat banget. senyum-senyum ceria ya, Kak ya. Iya benar. Oke, Kak Andrea itu saat ini aktivitasnya apa aja Kak kegiatannya? Aku sekarang aku udah lulus kuliah sebenarnya, jadi udah mulai kerja. Aduh, kelihatan kayak udah tua banget ya. Oh begitu. Sekarang berarti Kak Andrea sudah lulus kuliah. Memang dulu kuliah di mana Kak Andrea? Aku kuliah di ITB. Ada yang tahu nggak ITB di mana? Kayaknya pada harusnya tahu lah ya. Di Institut Teknologi Bandung kemarin. Oke, berarti di ITB ya. Itu ngambil jurusan apa Kak Andrea? Aku ngambil jurusannya itu teknik dirgantara. Dirgantara atau nama lainnya teknik penerbangan. Jadi ya belajar tentang pesawat gitu deh. Oh, belajar tentang pesawat. Mhm, benar. Wow, keren banget ya. Nah, adik-adik semuanya, jika kalian ada pertanyaan ataupun sesuatu yang pengen ditanyakan sama Kak Andrea, kalian bisa langsung di chat kolom komentar ya. Bisa langsung di chat saja jika ada pertanyaan ya nanti ya. Nanti kakak pilih pertanyaannya dan juga akan kakak tanyakan ke Kak Andrea. Oke, balik lagi nih Kak Andrea. Kak Andrea sekarang dulu lulus di ITB ya perkuliahan ya, kampusnya ya. Sekarang kerjanya di mana, Kak Andrea? Aku kerjanya sebenarnya nggak nyambung sih sama pesawat-pesawat, tapi inilah apa namanya di salah satu platform belanja belanja online. Mungkin Oh gitu. adik-adik tahu semua sih yang warna oranye. Oke, berarti di e-commerce ya, Kak ya? Iya di e-commerce benar. Oke. Nah, Kak Andrea itu kapan sih Kak kenal Comic Sans Squad? Yang pertama kali dikenal itu Comic Sans Squad apa OSK dulu, Kak? Nah, aku tuh pertama taunya dari Comic Science Quark dulu. Jadi kayaknya sebelum ada OSK pertama deh. Kayaknya waktu itu masih kelas 1 SD atau mungkin TKB gitu. Jadi masih belum langganan juga. Dulu kayak dijualnya tuh agak bolong-bolong gitu loh. Jadi tergantung kapan ada di sekolah, itu baru beli bukunya beli Comic Science Quark-nya gitu. Itu aku kelas 1 SD tuh sekitar tahun 2006 deh, kayak 2005-2006. Udah lama banget ya. 2005-2006 itu SD itu ya? Iya, SD kelas 1. Nah, kalau OSK-nya sendiri sebenarnya aku tuh mulai ikut dari kelas 3 SD. Itu 2008, OSK 2008. Nah, awalnya sebenarnya pengen ikut tuh yang pertama kayak 2007 ya. Tapi aku nggak bisa ikut dulu karena ada sistem ini loh Kak, nggak tahu mungkin dulu tuh ada kita harus gunting kupon gitu loh di eh, berapa edisi gitu terus dikumpulin baru bisa daftar. Nah dulu tuh aku karena nggak penuh jadi nggak bisa daftar yang pertama. Nah tapi Olimpiade Science Park yang kelas 3, kelas 4 berarti itu level 2 ya. Aku nggak lolos final sebenarnya, aku cuma sampai semifinal doang dulu. Nah, baru akhirnya bisa merasakan final itu di tahun 2010 gitu, Kak. Oh, itu pas kelas berapa ketika merasakan final? Level 3 berarti kelas 5. Level 3. Iya. Oke, itu Kak Andrea pernah berhasil meraih apa aja Kak selama OSK itu?
sama OSK tadi udah sempat disebut ya, dulu aku pernah dapat bronze medali perunggu. Tapi itu aja jujur udah bangga banget kayak soalnya kan ya kalian tahu lah ya ini adik-adik ya soal Olimpiade Science Quark tuh sangat menantang gitu ya, apalagi eksperimennya itu menantang banget ya dulu. Jadi kayak dapat medali perunggu aja tuh udah kayak wah udah gak nyangka gitu, apalagi dapet ya hadiah-hadiah lainnya gitu. Nah, terus ya selain itu tentu dapat teman-teman baru juga sih, aku kayak kenal dari satu Indonesia ya, nggak cuman kayak beberapa kota doang kan, bener-bener rame gitu deh. Oke. Nah, Kak Andrea sekarang usianya berapa sih, Kak? Aduh, ditanyain usia jadi malu. aku umur 22 sekarang. Oh, 22. Oh, kalau Kak Ridwan 23. Berarti selisih 1 tahun ya? Iya, nggak apa-apa, kita jiwanya masih muda ya, apalagi nih dengan Jelas adik-adik dong. semua di sini. Masih muda ya. Nah, tadi kan Kak Andrea berbicara tentang katanya eksperimennya menantang ya. Nah, coba dong Kak diceritakan ketika eksperimen itu. Nanti kan adik-adik kan semuanya pada ini nih Kak, yang masuk babak final itu pada mengerjakan soal eksperimen nanti Kak. Itu gimana Kak? Nih, aku inget banget nih dulu ini yang 2010 ya aku ikut 2010, 11 tahun lalu. Jadi soalnya itu nggak apa-apa ya aku sebutin soalnya ya, karena kayak pasti berbeda deh ininya apa soalnya. Dulu itu memindahkan es, pokoknya kayak ada 2 wadah, kita harus pindahin es gitu dari wadah satu ke wadah yang lain, terus disediain beberapa dengan benang, waktu itu ada benangnya. Jadi kayak ya udah gimana nih caranya harus pindahin gitu kan, waktu itu ada kayak alat-alat lain dikasih kayak ada garam, ada apa gitu. Ya jawabannya sebenarnya kayak kita nggak bisa kan, nggak mungkin kita apalin kan caranya gimana gitu ya. Aku juga nggak tahu pada saat itu kayak ya udah aku coba-coba aja nih. Waktu itu apa namanya ternyata dengan memberikan garam itu esnya itu bisa saling kayak menyatu gitu dan benangnya bisa tersangkut di situ dan akhirnya berhasil gitu. Itu gimana ya, mungkin kayak buat adik-adik semua juga emang eksperimennya ya selama kita kerjain nggak boleh panik gitu loh, kayak yaudah kita pikirin pelan-pelan gitu, ini kira-kira jadinya apa ya, hasilnya apa gitu, karena ya itu bukan hal yang bisa kita hafalin gitu, bukan kayak yang teori kan. Kalau teori mungkin kita bisa kayak hitung nih dapat hasilnya berapa gitu, tapi kalau eksperimen kan enggak. Oke. Lalu apa sih Kak Andrea yang membuat Kak Andrea itu suka banget dengan komik Science Quark? Apa ya? Sebenarnya banyak sih, pasti apa namanya teman-teman semua juga ngalamin ya, ngerasain sendiri ya kan, ceritanya menarik, apalagi ada episode-episodenya gitu. Aku inget banget nih dulu, aku suka banget kalau udah yang bagian cerita yang apa sih yang kok aku jadi lupa nama dunianya, yang ada Mahes dan kawan-kawan itu. Oh, ayo siapa yang tahu nih? Siapa yang tahu? Ini untuk level 3 berarti ya? Iya, aduh, itu level 3 ya. Yang Fantasy Schooling bukan ya? Iya benar, Fantasy Schooling benar. Itu dulu aku seneng banget, kayak aku soalnya sambil ngebayangin gitu lah, aku kayak ada di Fantasy Schooling-nya gitu kan, sambil kayak punya temen-temen kayak yang ada di yang tokoh-tokohnya itu, dan seneng sih bisa belajar sainsnya itu nggak cuman kayak dari apa ya, dari buku cetak sekolah atau dari sekolah doang gitu, tapi sambil baca, sambil berfantasi gitu ya, karena kita kan ngebayangin juga kan ceritanya, kitanya ada di dunia itu, terus ya gitu deh, kayak ikut ceritanya tuh seneng gitu. Dan dulu sempat ada juga kan beberapa satu yang versi bahasa Inggris ya kalau nggak salah. Nah itu aku juga kayak seneng baca itu, jadi kayak sambil belajar bahasa Inggris juga tuh dulu. Oke. Lalu apa sih Kak Andrea yang memotivasi Kak Andrea untuk ikut Olimpiade Science Quark ini? Nah, motivasinya ya tentu ini dong, apa namanya, pengen dong ikut lomba gitu kan, kayak keren gitu. dulu aku pas SD tuh senang banget ikut lomba gitu, kayak lomba apapun sih sebenarnya, mulai
ini kan Olimpiade Science Quark, ada lagi dulu lomba menyanyi, lomba menggambar, lomba ya yang bisa aku ikutin gitu. Dan memang waktu itu orang tua juga ya memperbolehkan gitu, karena gak ada salahnya kan kita explore gitu, apa kita berjuang dulu. Toh lagian menang kalahnya tuh sebenarnya itu hal yang nanti gitu, itu hal yang wajar. Yang penting tuh pengalamannya. Kayak aku sendiri ya tadi aku sebenarnya ikut OSK 4 kali nih, tapi yang masuk final cuma 2 kali dan bahkan yang dapat medali juga cuma 1 kali gitu. Tapi di balik itu semua kayak ya aku merasakan merasakan sekali gitu gimana senengnya ikut OSK, gimana itu apa ya kayak membuat aku belajar gitu, membuat aku lebih penasaran lagi untuk banyak hal yang ternyata emang bisa dieksplor dari aku ikut OSK gitu sih Kak. Oke, berarti menang atau kalah itu adalah hal yang biasa ya Kak ya, hal yang wajar. Iya benar. Yang penting adalah pengalamannya ya ketika melakukan itu ya. Benar-benar banget Kak Ridwan. Oke, Kak Andrea ada ini nggak dokumentasi atau foto-foto pengalaman Kak Andrea selama OSK seperti itu? Ada nggak? Nah, sayangnya ini tuh tadi aku nggak sempet cari karena ada di laptop lama. Tapi mungkin teman-teman ada yang sempet nonton YouTube di YouTube Quark juga ya ada film sampai kayak ada cerita aku sama sama Quark itu beberapa tahun yang lalu, bisa dicari sih itu di YouTube ya Quark, teman-teman bisa bisa nonton juga di sana. Eh, apa namanya cerita tentang aku dan Quark dan komik Science Quark dan juga Olimpiade Science Quark. Mungkin nanti bisa nonton ya. Walaupun aku sebenarnya malu, itu udah lama banget. Oh gitu, Kak Ridwan pernah lihat sekilas sih video yang ada di YouTube nih ya tentang Kak Andrea. Itu ternyata gimana ya? Kak Andrea itu Ada nih videonya ternyata. ada ya. Oke. Ini mau ditonton dulu atau gimana? Boleh dilihat ya adik-adik ya. Coba kita perhatikan. Hai Quark, nama aku Andrea Kaputri, dan sekarang aku berusia 13 tahun. Ngomong-ngomong Quark, aku masih punya loh edisi tahun pertamamu, dan dulu aku masih TK. Tapi mamaku telah belikan aku majalah Quark, karena waktu itu aku sudah bisa baca. Quark, aku ini Oedipus loh, atau orang yang hidup dengan lupus. Lupus itu penyakit autoimun. Sistem kekebalan tubuhku berlebih. Jadi menyerang tubuhku sendiri. Dan sampai sekarang belum ada obatnya. Itu yang aku tahu dari penjelasan dokter ke mama dan papa. Dan aku sendiri browsing di internet. Lupus tidak akan membuat aku menyerah. Aku suka sekali dengan sains. Rasanya tidak pernah berhenti menemukan hal baru. Karena cinta sains, aku juga ingin menjadi saintis. Aku juga senang mencoba macam-macam praktikum. Rasanya mengasihkan, apalagi kalau percobaannya berhasil. Pengen gitu dari dalam hati, karena lupus belum ada obatnya, kan bisa aja kita bisa menemukan obat lupus. Kan kalau udah ada obatnya kan istilahnya everyone can be happy gitu. Nama
menurut saya Andrea tuh teman yang baik, terus dan juga pintar ya. Dia lebih pintar ke biologi dan juga temannya suka membantu dan baik. Aktivitas Andrea cukup banyak, dia juga semangatnya juga kuat. Dia baik sebagai teman, suka nolong orang lain, bagi-bagi kayak ilmu, kalau misalkan pelajaran apa gitu. Dia selalu mau mencoba terus, mencoba hal yang baru walaupun dia punya keterbatasan. Pertama kali saya kenal Andrea ketika bertemu ya awalnya biasa saja seperti layaknya siswa yang lain, tapi begitu saya tahu kalau Andrea itu punya satu penyakit yang cukup kronis yaitu lupus, saya cukup kaget karena dengan berbagai kegiatan yang ternyata sudah banyak dia ikuti membuat dia selalu bersemangat dan tidak patah semangat. Aku juga sering ikut performance di sekolah. Baik main musik maupun bernyanyi. Andrea itu dia tahu apa yang dia ingini sejak kecil. Dia berkeinginan keras kalau dia ingin mencapai sesuatu. Walaupun dia mungkin tidak menyampaikannya pada kami sebagai orang tuanya, tapi dia dengan gayanya dia diam, dia akan capai apa yang dia ingini. Alangkah indahnya kalau di dekat situ dibangun sebuah kolam yang teduh di bawah bayang. Anak sekecil dia itu sudah beriman kepada Tuhannya. Jadi waktu kami orang tuanya syok ini anak terkena lupus, Andreanya sendiri yang lalu dia mengutarakan kita harus menerima dari Tuhan itu bukan hanya hal-hal yang baik. Jadi hal yang buruk pun itu memang kita harus terima sebagai anugerah. Dari situ lalu kami orang tuanya malah yang loh anak kami saja beriman sedemikian, masa kami orang tuanya nggak bisa gitu loh. Kakak itu yang pintar, yang baik hati, tapi kadang-kadang sering jahilin aku. Kalau aku lagi tidur sering digodain gitu. Pasti semua orang tuh ada kekurangannya, ada kelebihannya gitu. Apakah itu menghambat saya berprestasi? Enggak dong. Saya masih bisa berprestasi dengan lupus dan saya ada semboyan yang aku suka pakai itu never give up although I have lupus. Masih banyak orang lain yang bisa lebih kurang beruntung dari saya gitu. Dan mereka masih bisa hidup gitu, malah bisa menjadi motivator bagi orang lain gitu. Lupus kan bukan musuhku, tapi juga teman yang harus aku kenali dan aku kendalikan. Jadi aku tetap bisa main, belajar, menari, maupun bermusik, dan juga berprestasi. Dan lupus tidak akan membuat aku menyerah. Sama seperti dulu, waktu aku 2 kali ikut OSK dan hanya mencapai semifinal. Aku terus mencoba sampai akhirnya aku bisa dapat medali perunggu. Dan aku belajar untuk tidak boleh menyerah. Dan sebenarnya yang membuat kita gagal itu adalah diri kita sendiri. Quark, aku titip surat panjangku ini ya. Tolong sebarkan untuk teman-teman lainnya. Dan kalau aku bisa, kita semua pasti bisa. Wah, Kak Andrea. Wah. Iya, merinding banget loh.
melihat videonya Kak Andrea. Ya benar ya teman-teman semuanya ya. Gimana menurut kalian? Tadi videonya Kak Andrea. Keren. Inspiratif, Kak. Oke. Bisa aja. Sama ada beberapa bagian yang ada inspiratifnya. Oke, nah pokoknya tadi ada yang bilang keren. Wow, Kak Ridwan sendiri malah merinding melihat dan mendengarkan tadi videonya Kak Andrea. Nah Kak Andrea, sebelum kita lanjut, Kak Ridwan akan ada kuis dulu nih buat adik-adik teman-teman semuanya. Waktunya kita kuis, yuk. Kuisnya nanti Kak Ridwan akan memberikan pertanyaan ya. Nanti kalian jawab di chat kolom komentar ya. Di chat di kolom komentar siapa jawaban yang paling cepat dan juga benar, dialah pemenangnya ya. Nih kuisnya, yuk siap-siap ya. Kuisnya adalah siap-siap. Tahun 2021 ini merupakan Olimpiade Senskuak yang keberapa? Ayo, Olimpiade Senskuak yang keberapa tahun 2021 ini? Oke. Olimpiade Senskuak yang keberapa? Waktunya 30 detik lagi. Ya. Tahun 2021 ini merupakan Olimpiade Senskuak yang keberapa? 20 detik lagi, ayo. 10 detik lagi waktunya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, stop. Nah, di sini Kak Ridwan lihat jawabannya bervariasi ya. Wow, keren-keren ini. Mana yang paling benar ya di sini ya? Yang ke-16, 14, 16, 14. Oke, wah di sini udah ada nih jawaban yang paling tepat nih. Oke, jawaban yang paling tepat ya. Nah, coba Kak Ridwan pengen tanya sama Kak Andrea. Kak Andrea tahu nggak tahun 2021 ini merupakan OSK yang keberapa? Cuma lihat yang pertama tuh 2007 ya. Oke, kalau yang pertama tahun 2007 berarti sekarang adalah yang keberapa? Kita hitung dulu kali ya. Ayo. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, berarti ke 15 dong. Berarti Olimpiade Senskuak yang ke 15. Yeay. Ayo, ini mana yang 15 ini? Ya, di sini ada yang benar. Yaitu Wilbert ya. Di sini Wilbert ya, Wilbert Edric Lam ya. Wilbert ini telah menjawab 15. Oke, selamat ya Wilbert ya. Nanti setelah acara ini kamu bisa chat langsung ke Ridwan ya. Oke. Ternyata tahun 2021 ini merupakan OSK yang ke-15 ya. Banyak yang jawab di sini 16 semua di sini. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjut ya ke Andrea ya. Oke, ayo kita lanjut. Nah, Kak Andrea tadi Kak Ridwan excited banget ya, kagum banget melihat videonya Kak Andrea. Nah, gimana sih perasaan Kak Andrea menjalani kehidupan sehari-harinya dengan menyandang penyakit lupus ini? Yang penting tuh sebenarnya kalau menurut aku kayak emang kita harus kenal diri sendiri dulu ya. Kayak aku itu ya aku tahu gitu, aku punya lupus nih, aku ada beberapa tantangan lebih, misalkan aku nggak boleh terlalu capek, terus nggak boleh berjemur kelamaan di bawah matahari gitu, itu jadi tantangan buat aku, tapi bukan berarti itu jadi halangan gitu loh, kayak toh aku tetap semangat nih kayak mengerjakan Olimpiade Senskuak gitu dulu ya misalkan, atau selama sampai sekarang aku tetap semangat belajar, tetap semangat kuliah, bahkan sampai lulus kuliah gitu. Jadi yang penting sih kayak kita tahu diri sendiri, kita jangan mudah menyerah gitu. Cuman gara-gara misalkan sakit atau mungkin banyak tantangan-tantangan lain gitu.
apa yang kita pengen inginkan di depan, apa cita-cita kita gitu, itu emang pasti bisa kita kejar gitu loh. Jangan gampang menyerah pokoknya. Itu sih Kak. Kak Andrea itu pernah nggak sih Kak berputus asa, misalkan seperti ini, aduh kenapa sih aku mempunyai penyakit seperti ini, kenapa aku nggak seperti orang-orang normal seperti biasanya, gitu. Pernah nggak putus asa atau nyerah gitu? Jujur kalau ditanya pernah atau enggak, pernah juga loh aku kayak gitu. Bukan berarti kayak aku yang kayak, wah aku selalu semangat gitu kan. Ada saat-saatnya pasti sedih gitu ya. Apalagi misalkan lihat, dulu pas aku kecil tuh aku ingat lihat teman-teman aku pada main kegiatan apa ya, kayak misalkan main basket gitu di lapangan atau main futsal gitu di lapangan, terus aku nggak bisa ikutan gitu. Ya ada sedihnya gitu, pasti ada, dan ya nggak apa-apa sebenarnya gitu. Sedih dikit ya, asal jangan kita terlarut dalam kesedihan itu loh Kak Ridwan. Jadi kayak ada apa namanya, emang sedih sedikit nggak apa-apa nih gitu. Misalkan nanti juga kalau teman-teman mungkin lihat hasil OSK terus ternyata aduh gak menang gitu, gak apa-apa lah sedih dikit, tapi maksudnya jangan sampai sedih terus gitu, terus malah kita nggak mau berubah jadi yang lebih baik gitu, malah dari sedih itu yang membuat kita termotivasi gitu untuk menjadi yang lebih baik. Oke, intinya jangan mudah bersedih, jangan mudah putus asa, patah semangat ya Kak ya, apapun yang kita miliki ya Kak ya, kita harus tetap semangat dan juga berprestasi ya Kak. Iya, semangat, berprestasi, bersyukur juga, itu juga penting tuh. Oke, bersyukur ya yang paling akhir ya. Iya, nah, tentu. Kak Andrea itu ada tips enggak Kak, atau kiat-kiat untuk terus berprestasi seperti Kak Andrea ini? Ada tips enggak? Mungkin tadi aku sempat udah sebutin juga ya, kayak misalkan untuk terus berprestasi, ya biasanya kan berprestasi kan kita lihatnya kayak sering menang lomba nih atau apa gitu. Intinya sih sebenarnya tadi jangan gampang menyerah. Terus misalkan ikut lomba kalah menang itu beneran biasa banget deh gitu. Bukan berarti kalah itu kita buruk gitu, kita jelek, bukan di situ gitu. Tapi apa namanya, pengalaman yang kita dapat gitu loh, itu selalu menjadi pembelajaran gitu. Bahkan dengan sering kita udah biasa menang kalah lomba gitu, itu kayak pas ketika kedepannya kita menemukan kayak kekalahan gitu ya, kita bisa apa namanya, ikut senang dengan teman-teman yang menang. Itu hal yang penting banget sih Kak menurutku gitu. Jadi tetap bersemangat gitu ya, mencari dan menemukan mimpi-mimpinya, mengikuti mimpinya, jangan mudah berputus asa. Ya intinya ikut terus lah dengan tantangan-tantangan itu, kayak pasti bakal bisa terus semangat untuk berprestasi. Wow, keren banget ya wejangan dari Kak Andrea ya kepada teman-teman semuanya. Oke, kalau begitu saatnya kita kuis lagi, kuis yang kedua. Oke, siap-siap ya kuis yang kedua. Di-chat di kolom komentar. Siap-siap pertanyaannya sangat mudah kok pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah, siap-siap di-chat kolom komentar, kapan Kuak berdiri? Tadi 2007 kayaknya aku ngomongnya olimpiadenya deh. Kapan Kuak berdiri? Wow, 2003. Di chat di kolom. 2007. Oke. Jadi angkanya variatif lagi ya Kak Ridwan ya? 2000. Jangan dikasih tahu. 2003. Jangan dikasih tahu, udah dikasih tahu salah. 10 detik lagi. 10. Dikasih tahu. 7. 2007. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, waktunya habis. Website-nya ternyata 2003. Oke, coba Kak Ridwan tanya kalian deh. PT Kuak Internasional berdiri pada tahun 2007. 2003. 2007. 2006. 2003. 5. 2007. Jadi jawabannya adalah 2003. Yeay.
Selamat kepada Fawaz Arif yang sudah menjawab benar 2003. Yeay, selamat ya. Nanti setelah acara ini langsung chat ke nomor Kak Ridwan ya. Fawaz Arif. Jadi adik-adik semuanya, PT Kuak Internasional berdiri pada tahun 2003 ya. Kalau OSK-nya itu pertama kali diselenggarakan pada tahun 2007. Jadi jangan salah. Oke ya Kak Andrea ya? Yap. Nah, Kak Andrea, terima kasih banyak nih Kak Andrea sudah mau berbincang, berdiskusi bareng dengan Kak Ridwan dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih juga buat kesempatannya bisa sharing. Ya, nah sekarang kita akan panggil narasumber yang kedua. Siapa narasumber yang kedua? Ada yang tahu? Ustazah Mevi. Oke. Ada yang jawab Ustazah Mevi. Oke, betul sekali. Narasumber bintang tamu kita yang kedua adalah Ibu Mevi Suprihesti. Nah, adik-adik dan teman-teman semuanya, Ibu Mevi Suprihesti ini merupakan salah satu pendidik di Sekolah Dasar Islam Terpadu As-Salamah Batu Retno Wonogiri dan mulai bergabung di SDIT As-Salamah pada tahun 2008. Wow, ternyata sudah cukup lama juga ya. Nah, setahun setelah SDIT As-Salamah berdiri. Nah, Ibu Mevi ini mengenal Comic Sans Squad pada tahun 2010 dan dipakai sebagai buku pegangan tambahan untuk mengajar IPA dan mulai mengikutkan peserta didik untuk ikut OSK dari tahun 2010 sampai sekarang dan belum pernah masuk sebagai finalis. Tapi tahun-tahun ini masuk finalis ya, alhamdulillah ya, ada beberapa yang lolos ke babak final. Kalau begitu langsung saja deh, daripada kelamaan kita langsung panggil Ibu Mevi-nya ya. Adik-adik kita panggil bersama-sama ya. Kak Ridwan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Ibu Mevi. Ibu Mevi. Iya sayang, selamat sore ya Mevi. Halo, coba kita say hello dulu yuk ke Bu Mevi. Assalamualaikum Bu Mevi. Waalaikumsalam Bu Mevi. Halo Bu Mevi. Ya, selamat sore. Oke, kakak mute dulu ya. Nah, sekarang kita telah hadir nih di tengah-tengah kita, Ibu Mevi. Salah satu sang motivator, sangat inspiratif banget. Nah, kita simak baik-baik ya, apa yang akan disampaikan oleh Ibu Mevi. Dan nanti kakak akan ada kuis juga. Ya, tinggal ada 2 kuis lagi. Jadi kalian simak baik-baik dan tetap stay tune di Zoom ini. Oke, Ibu Mevi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak Ridwan. Oh, Masya Allah. Oh iya, kegiatan sehari-hari ini ngapain aja nih Bu? Kalau sekarang kan masih online ya, jadi pembelajaran masih jarak jauh, tapi karena kebetulan saya itu diamanai untuk semua prestasi sekolah, jadi ya kegiatannya kalau ada lomba mentor, kalau ada lomba mentor seperti itu. Jadi menghandle semua kompetisi ya Bu ya? Insya Allah ya. Nah, oh ya, Ibu Mevi ini mengenal Comic Sans Squad ini dari kapan sih Bu? Ya, jadi dari tahun 2010. Nah, waktu itu dari teman punya, terus pas ke Solo, karena dari Wonogiri ke Solo itu 2 jam ya, pas ke Solo kita ke toko buku. Nah, di toko buku itu terus lihat ada di Togamas waktu itu, saya ingat sekali di Togamas. Terus saya beli level 1, level 2, level 3, karena kebetulan waktu itu diamanai mata pelajaran IPA, terus saya lihat kok bagus, nah terus akhirnya saya beli semua level itu 1, 2, 3 untuk membantu pengayaan di kelas, karena sudah ada pegangan, buku pegangan, tapi karena membaca Comic Sans itu kok mendukung sekali, jadi 2010 itu beli, terus dari 2010 membaca ada OSK-nya ikut, dari 2010 sampai 2015 belum pernah masuk final. Nah, terus sudah mau putus asa ini, suami sudah bilang,
kayaknya nggak mungkin loh gitu, karena ini waktu itu OSK-nya luar biasa soal-soalnya, karena kalau dibaca suami aja juga kayak gini kok anak SD bisa ya, nah gitu kan sudah mau putus asa, karena kalau saya buat materi sampai jam 2 malam, sampai jam 3 kadang nggak tidur gitu kan, suami kasihan. Udah tahun depan nggak usah ikut, itu tahun 2015 pas pengumuman, paginya pengumuman 2 anak lolos. Nah itu terus saya nangis luar biasa, terus ternyata bisa, terus suami minta maaf. Jadi begitu kenangan waktu pertama kali masuk final. Gitu. Jadi pada tahun 2015 itu pertama kali lolos final ya Bu ya? Ya, sampai sekarang alhamdulillah. Nah, sudah ada pencapaian apa aja tuh Bu selama babak final? Apakah ada yang pernah meraih bronze atau seperti apa? Nah, itu belum pernah loh Kak Ridwan. Bahkan honorable mention aja belum. Ya udah, kita doakan ya, semoga tahun ini bisa mendapatkan pemenang medali ya nanti ya. Iya, insya Allah. Oke. Oh iya, Bu Mevi, Comic Sans Squad di bagian mana sih Bu yang menurut Bu Mevi itu paling menarik? Kalau paling menarik itu kan begini ya, setiap kali membaca per bagiannya, entah itu zoologi, entah botani, entah fisika, tubuh manusia kan semua selalu diawali dengan pertanyaan atau masalah. Masalah mungkin perutnya kembung atau ada yang muntah-muntah kalau di tubuh manusia. Nah, karena diawali dengan pertanyaan itu otomatis kan kita penasaran. Kadang-kadang saya jujuk sampai belakang dulu, jawabannya apa? Karena penasaran. Nah, itu kalau ditularkan ke anak, kan pasti anak juga pengen tahu. Jadi yang itu yang saya adaptasi di kelas. Jadi begitu masuk ingin menjelaskan tanpa surreal misalnya, maka kita tanyakan dulu, pernah ke sana? Apa Ustazah juga belum pernah ke sana. Tetapi kenapa ada begini? Mereka kan berpikir menjawab asal aja karena ini, karena itu. Nah, dari menjawab itu mereka punya kemampuan untuk berpikir. Jadi mengolah mereka untuk mau berpikir, itu yang saya suka dari KSK. Jadi itu yang saya adaptasi untuk mengajar di kelas. Itu Kak Ridwan. Amazing banget ya Bu ya, luar biasa banget. Lalu bagaimana nih cara Bu Mevi menumbuhkan minat anak agar menyukai ilmu sains? Gimana sih Bu caranya? Kebanyakan kalau saya sering mengenalkannya dengan cara melakukan eksperimen atau mengerjakan proyek yang istilahnya menantang dan menyenangkan gitu. Kalau mereka mengerjakan proyek terus nanti dihubungkan dengan ini bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari begini. Mengapa ini pakai roda, mengapa ada katrol, mengapa itu bisa menyala. Nah, seperti itu. Jadi proyek sains kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya ini loh dipakai untuk ini. Atau kita mengenalkannya dengan bertanya, mengapa ini bisa begitu, apa jadinya kalau ini begini. Nah, seperti itu. Jadi mengenalkannya dengan cara proyek sains. Itu lebih ampuh daripada kita hanya teori. Oke. Berarti salah satunya tadi adalah mengenalkannya dengan cara bereksperimen ya Bu ya. Nah, eksperimen apa aja nih Bu Mevi yang sudah pernah Bu Mevi lakukan dan juga murid-murid Bu Mevi? Bu Mevi, mohon maaf dinyalakan terlebih dahulu mikrofonnya. Oh iya. Nah, banyak Kak Ridwan. Jadi waktu angkatan pertama itu saya ingat betul mereka saya buatkan eksperimen mengenai gerak benda. Jadi dari benda jatuh, ada benda meluncur, ada menggelinding, itu kan ada di kuak itu. Nah, itu saya kenalkan pertama kali itu. Kemudian mikroskop, kemudian ada teleskop, ada terarium, ada tekanan udara, cahaya ditaruh di CD itu diwarnai magic hibinium kemudian diputar maka akan ada warna putih. Nah, seperti itu kan mereka senang. Terus oh iya ya ternyata cahaya itu bermacam-macam warna gitu. Ya seperti itu banyak. Oh, banyak banget ya Bu ya. Berarti dimulai dari eksperimen langsung anak-anak menyukai sains ya Bu ya. Iya. Ada kendala nggak Bu di saat pandemi seperti ini mengajarkan anak-anak ilmu sains? Iya, kendalanya sih enggak, karena sekolah itu mendukung sekali Kak Ridwan. Jadi kalau ada lomba, nanti kepala sekolah menghubungi saya, kemudian
boleh diadakan pembinaan, maka anak yang akan kita bidik itu kita panggil ke sekolah. Kita panggil, kita mentoring, ditugaskan kepada untuk materi ini Ustadz ini, materi ini Ustadzah ini. Jadi kita sudah bagi-bagi gitu. Jadi mereka datang ke sekolah dengan protokol kesehatan pastinya, dan kita mentoring oleh masing-masing pembinanya. Seperti itu Kak itu. Oh begitu ya Bu ya. Nah Bu Mepi, ada nggak sih Bu kiat-kiat ataupun pengalaman yang Ibu alami nih saat meyakinkan anak-anak murid Ibu nih? Misalkan, nah ikut Olimpiade Sains Kuak yuk gitu. Terus misalkan ada yang bilang, enggak Bu, enggak menang-menang gitu. Misalkan seperti itu kan. Nah, udah dicoba 3-4 kali tapi kok enggak menang-menang gitu. Nah, gimana cara Bu Mevi meyakinkan si anak untuk ikut kompetisi-kompetisi yang lain? Iya, betul Kak Ridwan. Jadi waktu saya menawarkan itu hanya ayo ikut, mereka kan pesimis ya, harus langganan dulu pertama gitu, bukunya mahal 1 tahun sekian. Ustazah, saya bilang ibu nggak perlu langganan, saya yang akan mengajarkan, maka saya buatkan ringkasan, jadi saya yang membeli, kemudian saya buatkan ringkasan itu sampai malam, paginya saya mentor kan begitu. Nah jadi pertama kiatnya adalah tugas kita sebagai guru itu kan sebagai fasilitator sebenarnya kan, berperan dalam memberikan pelayanan belajar kepada siswa, entah sekolah dimanapun seharusnya kan guru seperti itu ya, di desa maupun di kota. Nah, jadi dari situ maka kita membekali mereka dengan senjata yang lengkap seandainya mereka mau lomba. Jadi lomba tidak dalam kondisi tidak membawa apa-apa gitu. Jadi mereka dipersenjatai, istilahnya begitu. Nah, mereka dipersenjatai dengan materi pemahaman yang luas. Kemudian orang tua kan yakin, oh ya anakku diikutkan, anakku berarti bisa. Jadi dari kelas 1 sudah kita bidik untuk OSK itu. 2 tahun ini dari kelas 1. Awalnya kelas 3-4 saya beraninya. Kelas 1 baru 2 tahun ini. Dan alhamdulillah tahun ini yang kelas 1 lolos. Final, alhamdulillah. Gitu. Jadi intinya kalau saya pada dasarnya bahwa membuat anak-anak tenang, orang tua tenang, anak-anak pede untuk ikut lomba gitu aja, bahwa semua materi kita sampaikan gitu. Itu Kak Ridwan. Wow, amazing banget ya Bu ya, kalau mendengar ceritanya Bu Mevi. Apalagi Bu Mevi ini kalau nggak salah dari daerah yang terpelosok begitu ya Bu ya, kayak desa gitu ya Bu ya. 1 jam dari Wonogiri, jadi masih 1 jam dari Wonogiri. Jadi Solo ke Wonogiri 1 jam, Wonogiri ke tempat saya 1 jam. Solo tahu nggak Kak Ridwan Solo? Tahu. Solo. Tahu ya Solo? Solo Surakarta ya Bu ya? Ya, Surakarta. Tahu ya, alhamdulillah. Nanti insya Allah kapan-kapan main ya ke sana ya. Iya, Pinara ya mampir. Nah, Bu Mevi itu pernah nggak sih Bu mempunyai perasaan pesimis ataupun patah semangat gitu Bu, ketika lawan OSK ini ternyata orang-orang yang perkotaan, orang-orang yang pinter-pinter gitu. Pernah nggak ada perasaan seperti itu? Iya, waktu pertama berangkat ke Jakarta, itu yang tahun 2015, nanti kan ada saya share foto-fotonya itu saya nangis tuh sepanjang mereka di atas red carpet, anak-anak saya berjalan di red carpet menuju ke final tuh saya nangis terus, sampai sekarang masih, kalau ingat masih nangis terus. Jadi ya Allah, dari desa mereka bisa ke situ gitu kan. Waktu itu yang anak saya yang itu siswa saya itu yang kelas itu saat itu lagi kelas 3 diare terus nggak mau pakai baju yang dari sekolah, maunya pakai baju yang, karena dari desa kan ya, dari desa nanti melihat yang di kota kok kayak gitu bajunya kok gitu, nggak apa-apa kamu sudah sampai sini, itu luar biasa. Jadi saya minder, sebenarnya saya juga ikut minder, tetapi karena anaknya minder saya kan harus menguatkan. Itu pertama kali, terus akhirnya saya merasa bahwa kalau sudah sampai sini, memang anak saya berhak, karena yang menilai kan bukan saya, karena yang menilai adalah dan saya yakin berarti anak saya memang berhak ada di sini gitu. Terus itu menguatkan saya untuk kemudian tahun berikutnya memotivasi mereka bahwa kalau kita menang di OSN, kita menang dokter kecil, kita menang di OSK, itu pandangan mata orang itu pasti ke sekolah kita. Maka ayo kita bangun sekolah kita bersama-sama gitu. Wow, luar biasa banget ya Bu ya, mantap penjelasannya dari Bu Mevi ya. Intinya jangan patah semangat, tetap optimis ya Bu ya, jangan pernah minder ya Bu ya.
Oke, selanjutnya kita kuis. Kuis yang ketiga. Yuk, siap-siap. Kuis yang ketiga. Jangan lupa di-chat di kolom komentar. Yang paling cepat dialah pemenangnya. Pertanyaannya adalah, di manakah Ibu Mevi mengajar? Di desa. Ayo. Ngerti baru masuk. Iwan SD Wonogiri. Wonogiri. Oke, di manakah Ibu Mevi mengajar? Waktunya 10 detik Di lagi. Wonogiri. Oke. Di sini sudah ada penjawab yang cukup lengkap ya ternyata ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Tetot, waktunya habis. Nah, sekarang Kak Ridwan pengen bertanya sama Bu Mevi nih. Bu Mevi, di mana sih Ibu mengajar saat ini? Di SDIT Astalamah, Batu Retno Wonogiri. Oke, ternyata Ada yang lengkap banyak sekali ya. Iya, benar. Ada yang paling lengkap juga. Oke, selamat ya kepada Caca yang sudah menjawab dengan benar. Malah bukan muridku. Ya, selamat Mbak Caca. Oke, Caca. Nama aslinya Kalista ya, kalau nggak salah ya? Oh, iya. Oke. Selamat cantik. Oke, Bu Mevi, kita lanjutkan kembali ya, Bu ya. Ya. Nah, tadi Ibu telah menjelaskan panjang lebar tentang apa ya, suka dukanya mengajar anak-anak ya, Bu ya. Di saat pandemi ini apalagi mengajarkan ilmu sains ya, Bu ya. Nah, apa sih yang Bu Mevi rasakan, dampak yang Bu Mevi rasakan nih setelah menggunakan Comic Sans Squad? Ada nggak, Bu? Aduh, banyak sekali ya. Kalau sebagai guru dulu ya. Sebagai guru itu rasanya saat menjelaskan di kelas, saya lebih pede gitu. Lebih pede kenapa? Karena sumber yang dijadikan acuan itu lengkap sekali. Saya membaca Comic Sans Squad itu kan lengkap sekali. Jadi detail, bahkan fotonya pun foto asli kan. Kadang-kadang tidak hanya kartun, tapi foto asli. Nah itu kadang kalau kita tunjukkan ke anak, gambarnya seperti ini loh binatangnya. Mereka kan belum tahu mungkin aksolot seperti apa gitu. Ini ada, ini aksolot, oh kayak gitu. Nah, jadi dampaknya terhadap saya pribadi, kalau saya mengajar menggunakan KSK itu komiknya, saya jadi lebih pede karena referensinya kuat, istilahnya gitu ya. Kemudian kalau sebagai guru, ibu rumah tangga ya jelas anak-anak saya termasuk juga pernah menjadi finalis, alhamdulillah, dan salah satunya bisa sampai OSN sampai tingkat Jawa Tengah Kak Ridwan. Jadi itu juga karena saya dari KSK, terutama fisikanya membantu sekali di OSN karena di SD kan tidak ada itu fisika, mata pelajaran fisika. Nah di OSN itu luar biasa membantu sekali fisikanya terutama ya. Rubrik apa sih yang Bu Mevi sukai dari Comic Sans Squad? Tubuh manusia sama botani. Jadi saya suka menanam tubuh manusia karena saya bisa berkaca pada diri sendiri gitu. Kok perutku sakit, oh ternyata ini ya, jantungku begini, kenapa? Karena begini ya, kan dibahas betul itu sampai ada hemodialisis juga. Masya Allah sedemikiannya ini saya kan gitu. Jadi tubuh manusia saya merasa menjadi dokter buat diri saya sendiri gitu. Tubuh manusianya detail betul. Jadi nanti saya cocokkan dengan suami. Oh ternyata begini toh Bi kalau anu tuh. Lah kok ngendi dari sini saya baca di sini. Masa kok pak sampai segitunya ya bahasnya. Ya, jadi itu yang bisa membantu saya untuk menangani mungkin kalau ada yang sakit sedikit di rumah kita kan bisa tahu. Itu Kak Ridwan. Oke. Oh iya Bu, ada dokumentasi nggak Bu? Ataupun foto-foto pengalaman Bu Mevi? Ya, saya share screen ya. Boleh. Yuk kita perhatikan dan kita simak baik-baik ya. Kelihatan Kak? Kelihatan Bu? Oke, ini setelahnya.
mikroskop dengan menggunakan lensa dari laser pointer yang dihubungkan dengan kamera HP, dan hasilnya luar biasa ya. Kita bisa melihat serat-seratnya, kemudian bisa melihat tadi yang di hijau tadi, daun hijau, kita bisa melihat stomata mungkin ya. Terima kasih Wak. Berhasil tidak Mas Fadil? Berhasil. Terima kasih Mas Fadil. Oke, sudah selesai ya Bu ya videonya ya? Ya, sudah. Grade 1 sudah setengah 5. Oke, nah tadi banyak banget ya Bu ya video detik-detik menjadi finalis ya Bu ya, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 ya, baru menjadi finalis ya Bu ya. Iya. Berarti perjalanannya panjang banget ya Bu ya, perjalanannya panjang banget itu. Panjang. Nah, pertanyaan yang terakhir nih Bu Mevi yang akan Kak Ridwan tanyakan adalah bagaimana sih peran Ibu Mevi ini dalam mendampingi anak-anak Ibu? Mendampingi murid ya? Iya, mendampingi murid ataupun anak-anak Ibu. Oh ya, yang pertama kalau saat pendampingan lomba, kami itu dari sekolah pasti all out. Jadi kami delegasikan ustazah ini untuk ini, ustadz ini untuk itu. Jadi kami all out untuk pendampingan anak-anak karena tadi tujuannya datai anak-anak gitu ya. Kemudian yang kedua peran kita adalah kita harus punya banyak bahan. Jadi guru harus mencari referensi baik bacaan, terutama bacaan pastinya, membaca dari mana-mana referensi, dan referensi yang bagus juga dari guru lain. Jadi kita belajar ke guru lain yang sudah punya pengalaman atau bagaimana kiatnya, atau bertanya kalau ada masalah begini bagaimana, seperti itu kan. Oke, wow, keren banget ya adik-adik ya, nggak kerasa nih sudah 1 jam lamanya. Tapi sebelum kita tutup, kakak ada kuis yang keempat, kuis yang terakhir. Yuk siap-siap kuis yang terakhir. Ya, Kak Ridwan standby dulu di chat nih, di chat kolom komentar siapa yang paling cepet ya. Oke, kuisnya gampang banget kok. Gampang banget ya. Sudah dijawab itu.
Ya. Kuisnya gampang banget. Nah, belum dimulai pertanyaannya belum ya. Oke ya. Jawab dalam satu chat aja ya. Jadi jangan terpisah. Jawab dalam satu chat ya. Nih, pertanyaannya adalah sebutkan 5 rubrik yang ada di Comic Sans Squad. Zoologi, botani, tubuh manusia, eksperimen, fisika. Ayo di chat yang lengkap ya, 5 rubrik yang ada di Comic Sans Squad. Kalau misalkan jawabannya 4 atau 3 berarti kurang beruntung. Kakak pilih yang lengkap, yang langsung 5 jawaban. Ya, jangan terpisah-pisah. Ingat, jangan terpisah jawabannya. Ini banyak banget yang terpisah ya ternyata ya. Oke, Kak Ridwan cari dulu mana nih? Luar biasa ya anak-anak, Masya Allah. Ada yang jawabannya jauh dari pertanyaannya. Kayaknya sudah ngetek duluan. Oke, di sini sudah, coba kakak lihat dulu ya. Siapa ya di sini? Waktunya 10 detik lagi. Oke, di sini ternyata sudah ada nih yang paling cepat dan juga paling benar. Oke ya, Kak Ridwan catat dulu. Nah, coba adik-adik mikrofonnya dinyalahin dong. Ada rubrik apa aja sih di Comic Sans Squad? Zoologi, Manusia, botani, bumi dan antariksa, ilmu, cara kerja, bumi dan antariksa. Oke, betul sekali. Wow, ternyata banyak sekali ya rubrik yang ada di Comic Sans Squad. Ada botani, zoologi, tubuh manusia, eksperimen, ya, astronomi, dan lain-lain. Dan jawaban yang paling benar, paling lengkap dan cepat yaitu selamat kepada Gabriel. Yeay, selamat. Dapat. Selamat kepada Gabriel yang sudah menjawab dengan cepat dan juga tepat tentunya nih. Wow, keren banget ya. Nah, adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu guru, serta ayah dan bunda yang ada di rumah, tak terasa nih sudah berakhir ya, sudah 1 jam lamanya kita berdiskusi dan juga berbincang bersama Ibu Mevi dan juga Kak Andrea. Kak Ridwan ngucapin terima kasih banyak ya buat Bu Mevi dan juga Kak Andrea ya yang sudah hadir bersama teman-teman semuanya ya. Wow, semangat banget, antusias banget nih teman-teman pada hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat tentunya buat kita semuanya ya. Oke, kalau begitu berhubung waktunya juga sudah selesai, Kak Ridwan pamit undur diri ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Kita foto, Kak. Ada sesi foto. Good day semuanya. Bye.